Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Balas dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kali ini banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah alias work from home atau WFH seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang work from home gitu ya, salah satu aplikasi yang mungkin sering kita gunakan adalah aplikasi Zoom seperti itu. Nah, belakangan ini muncul istilah Zoom fatigue yang mengarah pada ya indikasinya itu lelah bekerja karena nggak kenal waktu gitu ya. Ternyata bekerja di rumah itu waktunya bisa jauh lebih lama dibandingkan work from office. Nah, kita harus tahu nih apa itu Zoom fatigue dan apa dampaknya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu fenomena Zoom fatigue seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kerja emang nggak ada habisnya ya. Tapi sesibuk apapun, secapek apapun kita kerja, kita tetap harus beristirahat. Nah, salah satu istirahat yang baik adalah tidur yang katanya bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Fakta yang pertama adalah tubuh lebih sehat. Oke dong, kalau semisal dari pagi 9 to 5, bahkan kalau mungkin di rumah bisa 8 to 6 gitu ya, atau bahkan bisa lebih gitu, hampir 24 jam kita bekerja di rumah yang justru bisa bikin badan kita capek, pikiran kita lelah seperti itu. Nah, kalau kita tidur, itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena bisa recharge energi dan semangat lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, perbaiki suasana hati. Ya dong, kalau kita capek pasti mood kita jelek seperti itu. Nah, dengan tidur, recharge energi kembali sehingga ketika kita bangun fresh, suasana hati jadi lebih baik gitu ya, karena ada hormon-hormon endorfin dan lain sebagainya yang membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Tingkatkan daya ingat. Ya dong, kalau kita lagi capek kayaknya mau nginget aja susah banget gitu ya. Tapi kalau kita udah segar, udah bugar setelah bangun dari tidur gitu ya, pikiran kita jadi fresh, otak kita jadi fresh, kerjanya bisa lebih hebat lagi untuk mengingat banyak hal yang akan mungkin kita hadapi dalam pekerjaan kita. Oke, selanjutnya berat badan terkendali. Nah, kepikiran nggak kalau kita sering begadang gitu ya, entah karena efek begadangnya atau karena pas begadang akhirnya kita suka ngemil makanan, akhirnya apa, berat badan kita tidak terkendali, akhirnya berat badannya tidak ideal seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita lihat. Nah, ini yang paling penting apalagi di masa pandemi COVID-19, capek kerja tapi imun tubuh menurun. Nah, ini harus diimbangi dengan istirahat yang baik, salah satunya adalah dengan tidur. Karena dengan tidur ini bisa meningkatkan dan menguatkan kembali imun tubuh kita sehingga kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah, tidak mudah sakit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini imunitas menjadi salah satu hal yang sangat penting. Oke, itu dia tadi 5 manfaat tidur dalam produktivitas kerja. Nanti kita akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat tidur dalam produktivitas kerja. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang manfaat tidur dalam produktivitas kerja gitu kan. Apakah memang tidur ini punya manfaat yang sangat besar ketika kita berbicara produktivitas kerja? Apalagi di masa pandemi ini, pressure-nya jauh lebih banyak. Dan apakah kemudian tidur ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja kita? Kita lihat yang pertama ya dok ya. Apakah betul ketika kita tidur ini bisa membuat tubuh lebih sehat sehingga akhirnya kerjanya juga jadi lebih semangat gitu dok? Betul sekali. Jadi efek dari tidur memang utama untuk kesehatan, ya. Tetapi untuk produktivitas justru syarat utama adalah tidur yang sehat. Jadi tidur itu kan ada tahapan-tahapannya ya, ada tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi. Nah, khusus tahap tidur mimpi ini adalah di mana kemampuan otak kita dibangun. Jadi kecerdasan kita, ketelitian kita, kreativitas kita, daya ingat kita, dan stabilitas emosi kita itu dibangunnya hanya pada saat tidur. Dan sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Jadi tidur yang sehat itu justru langkah yang cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Berarti kalau orang yang kurang tidur, misal katakanlah dia suka begadang gitu, akhirnya
eee, waktu tidurnya kurang baik dari kuantitas dan kualitas, itu akhirnya bisa ngefek juga ke produktivitasnya jadi nggak bagus gitu ya, Dok, ya? Iya, betul betul sekali. Jadi, masyarakat kita sayangnya masih menganggap orang yang ngantuk gitu kan, ngantukan itu kayak pemalas ya. Padahal kan ini, justru orang yang ngantukan ini artinya kan tidurnya nggak sehat, Mhm. ya. Justru orang-orang seperti ini ya, sorry to say, harus memperbaiki kesehatan tidurnya untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan satu lagi, terutama di masa pandemi seperti ini, ya, daya tahan tubuh manusia itu hanya bekerja optimal pada saat tidur. Mmm. Oke, berarti memang di masa pandemi ini kita harus pinter-pinter cari cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya, Dok. Ya, nanti mungkin kita akan bahas poin itu di poin kelima. Kita bahas ke poin kedua dulu, Dok. Perbaiki suasana hati. Ternyata dengan tidur yang Silakan. baik bisa memperbaiki suasana hati sehingga produktivitas kerja juga bisa meningkat gitu ya, Dok, ya? Persis. Jadi begini, pada tahap tidur yang menjelang pagi, ya, itu dikeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini kita tahu sebagai hormon dalam tanda kutip hormon untuk menghadapi stres. Ya, jadi kalau kita stres, kita menghadapi tantangan gitu ya, wah naik tuh hormon kortisolnya. Nah, kalau bangun tidur, manfaatnya apa hormon ini? Begitu kita bangun, semangat jadinya. Semua masalah kayaknya berat-berat tuh rasanya bisa diatasi. Sebaliknya kalau kita kurang tidur, tidurnya nggak sehat, masalah kecil aja rasanya berat sekali. Hmm. Oke, ini saya punya, pengalaman pribadi tapi bukan saya ini, Dok. Ini ada teman saya yang insomnia parah gitu ya, Dok, ya. Sehingga ketika dia bekerja atau beraktivitas atau ketemu sama orang itu Aha, bawaannya mood-nya tuh jelek mulu, emosional mulu, labil. Itu ternyata bisa pengaruh ke emosinya juga ya, Dok, ketika mereka kurang tidur gitu? persis. Itulah sebabnya tidur sehat itu penting, ya, untuk produktivitas, untuk kesehatan, kesehatan jiwa. Jadi orang yang kurang tidur inilah yang beresiko untuk mengalami stres. Mmm. Kebanyakan dari pasien saya bukannya stres terus jadi nggak bisa tidur, justru lebih banyak jadi stres karena tidurnya terganggu. Oh gitu, justru kebalik ya, gitu. Jadi akhirnya bukan stres, nggak bisa tidur seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke kita lanjut ke yang selanjutnya nih Dok. Tingkatkan daya ingat, apakah betul Silakan. ketika kita tidur berkualitas, kuantitas dan kualitas tidurnya baik gitu ya, itu bisa meningkatkan daya ingat kita? Persis. Jadi pada tahap tidur itu terjadi yang namanya konsolidasi memori. Mmm. Jadi segala pengalaman yang kita jalani sepanjang hari ini seperti di filing gitu, di folder-folder. Nah, ini selain itu juga skill yang kita latih di siang hari, misalkan kita belajar piano atau latihan olahraga yang diulang, 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 pada saat tidur skill seperti ini dipoles. Oke, berarti ketika tidur, skill ini dipoles dan akhirnya ketika bangun seperti itu ya, akhirnya kinerja otak kita jauh lebih baik seperti itu ya, dan daya ingat kita juga sangat hebat gitulah, apalagi untuk masalah pekerjaan, jadi produktivitasnya bisa meningkat gitu ya, Dok, ya. Oke, yang selanjutnya, Dok, berat badan terkendali. Ternyata kalau tidur kita Betul. berkualitas juga bisa memengaruhi berat badan gitu ya, Dok, ya. Apa, gara-gara kalau begadang itu suka ngemil akhirnya berat badan tidak terkendali atau sebenarnya ada sugesti khusus ke otak, ada sinyal khusus ke otak sehingga akhirnya berat badan tidak terkendali. Begini, begitu kita tidurnya kurang, ya, metabolisme kita akan terganggu. Mhm. Otak pada saat mengantuk, otak kita otomatis akan mencari zat-zat yang sifatnya asin, manis, gurih. Coba perhatikan, yang jual nasi goreng tek-tek tuh jualnya jam berapa? Tengah malam kan? Di siang hari kita kurang selera untuk makan makanan seperti itu, tapi di malam hari saat kita mengantuk, ya kita otak kita crave mencari zat-zat dengan rasa seperti itu karena kekurangan energi. Nah, jadi kalau mau langsing, tidur yang cukup, tidur yang sehat akan lebih mudah menurunkan berat badan.
berarti kalau secara tidak sadar ketika malam hari itu ada satu apa ya, sinyal tertentu untuk kita mengonsumsi makanan lebih banyak gitu ya Dok ya? Atau seperti apa sih? Jadi gini, begitu kita kekurangan, kalau kita kurang tidur, ya kita padahal kita harus produktif nih, kita Mhm. harus kerja, harus ini, harus itu ya kan. Nah, badan akan mencari energi tambahan. Nah, otak kita makanannya itu cuma dua, satu oksigen, kedua gula. Ya otomatis nguap-nguap untuk menarik lebih banyak oksigen dan jadi mencari zat makanan yang rasanya manis, asin, gurih untuk memberikan lebih banyak energi ke otak dan metabolismenya dibuat seefektif mungkin supaya energinya lebih banyak. Nah, sayangnya dia akan memecah lebih banyak gula. Jadi kadar gula akan meningkat, kadar kolesterol akan meningkat. Nah, efeknya sebenarnya begitu kita kurang tidur kemana-mana. Hmm. Sudah otaknya jadi rakus, ya cari makanan terus. Kemudian makan sedikit langsung jadi gitu, jadi lemak, jadi gula. Nah, ini benar-benar tidak sehat. Oke, ibaratnya itu kalau malam-malam ya, ibarat ngirup udara aja langsung jadi lemak gitu ya, Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih, Dok. Imun tubuh meningkat. Nah, ini yang kemudian menjadi isu yang sangat santer terdengar ketika pandemi COVID-19. Salah satu hal yang harus kita tingkatkan, nomor satunya adalah imunitas untuk menangkal virus corona. Ternyata dengan tidur yang berkualitas, ini secara tidak langsung bisa meningkatkan imunitas tubuh kita itu, Dok. Betul atau tidak? Betul, secara langsung. Jadi ada sel-sel yang untuk melawan virus, melawan infeksi, itu semua dibangunnya hanya pada saat tidur. Mhm. Nah, penelitiannya tuh sudah ada banyak sekali. Ya, salah satunya adalah pada vaksin influenza. Mhm. Ya, jadi orang yang cukup tidur dan kurang tidur setelah divaksin dibandingkan responnya. Dan yang cukup tidur responnya sempurna, sedangkan yang kurang tidur respon peningkatan daya tahan tubuh setelah divaksin tuh nggak baik Hmm. gitu. Jadi tidur yang sehat ini sangat penting untuk daya tahan tubuh. Ya, kemudian eh, penelitian lain juga pernah dilakukan bukan pada vaksin tapi expose pada virusnya langsung. Nah, orang yang cukup tidur ini lebih tahan 5 kali lipat dibanding yang kurang tidur terhadap virus flu. Oke, berarti imunnya jauh lebih baik bagi mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik Jauh gitu ya? lebih baik, jauh lebih baik. Hmm, oke oke. Dok, tapi kalau, kaitannya Jadi sekarang nih mulai pandemi. sekarang perhatikan kesehatan tidur. Hmm. Jangan cuma konsumsi vitamin saja. Mhm. Oke, berarti imunitas tidak hanya berbatas pada makanan dan vitamin, tapi juga dari, tidur yang berkualitas gitu ya, Dok, ya. Dok, tapi kalau kita berbicara pandemi COVID-19 saat ini gitu ya, Dok, ya, di mana mungkin banyak teman-teman kita ini yang work from home, di mana work from home ini Mhm. kalau di kantor mungkin work from office 9 to 5 gitu, tapi work from home ternyata bisa almost 24 hours a day gitu kan, hampir 24 jam sehari dengan working pressure yang jauh lebih besar justru ada di rumah gitu. Nah, apa ada ritual-ritual khusus gitu nggak Dok yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mau tidur supaya tidur kita itu berkualitas, misal menjauhkan handphone dari kita gitu kan, tidak makan berat sehingga tidur kita jauh lebih berkualitas gitu, Dok. Yang harus diperhatikan sebenarnya aktivitas panjang hari, ya Hmm. bukan menjelang tidurnya saja. Hmm. Ya, karena manusia ini kan makhluk irama. Hmm. Ada circadian rhythm, irama circadian yang menentukan kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita mengantuk, dan kapan kita penuh vitalitas. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, pada hari-hari biasa kita pagi bangun, mandi, dandan, berangkat bekerja, bekerja di luar, kemudian sore baru kembali, ya pencahayaannya berubah, lingkungannya berubah, aktivitasnya berubah. Nah, sekarang saat work from home, ini ada banyak orang yang kehilangan iramanya. Mhm. Bangun pagi ya di rumah, semua di rumah, semua di ruangan yang sama. Nah, ini menjadi gangguan tersendiri. Jadi, pertahankan iramanya. Mhm. Sederhana, pertahankan iramanya. Bangun pagi pada jam-jam yang sama seperti biasa, bekerja di waktu-waktu yang sama, tetapi lingkungannya berubah. Artinya, buat zona-zona di rumah.
Jangan semua di kamar, ini bisa menjadi gangguan. Jadi kalau bekerja ya di ruang tertentu, kalau mau bekerja di meja makan ya silakan. Pada siang hari mau istirahat misalkan di ruang keluarga silakan. Malam baru di kamar tidur dan atur pencahayaan. Ini sangat Nah, penting. oke, berarti walaupun di rumah tidak boleh berleha-leha, tidak boleh ada kata PW gitu ya, udah posisi wena akhirnya jadi kaum rebahan, tidur nggak jadi kerja deh gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Andrea sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Dokter Andreas. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, fenomena Zoom fatigue. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.